Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 062. Najwa, menjadi menantu Pak Asmi bukan jaminan seseorang pantas diutamakan. Kamu lupa, kita berada di lembaga pendidikan. Penilaian tak bisa pakai perasaan, ujar Bu Marwah tegas. Najwa tak bisa membantah. Tapi hatinya kian terbelah. Alia lagi. Selalu Alia. Malam harinya, Najwa tidak ikut duduk bersama di ruang makan. Ia memilih makan sendiri di kamar, meski Ryan sudah beberapa kali menyuruhnya keluar. Ryan mendesah panjang, merasa lelah. Setelah selesai makan, ia duduk di ruang tengah, menyandarkan kepala di sofa. Tak lama, Bu Marwah menghampirinya dan duduk di samping. Najwa tahu soal Alia, iya. Gumam sang ibu. Ryan membuka mata pelan. Kayaknya begitu, Umi. Dia marah. Ryan mengangguk lelah. Sepertinya. Padahal ini keputusan majelis guru. Aku nggak ikut campur. Najwa merasa tersinggung. Padahal yang ditunjuk itu juga mantan istrimu, Ryan. Mungkin rasa aman dalam dirinya mulai retak, ujar Bu Marwah lembut. Ryan hanya diam. Sementara di tempat lain, di rumah kecil yang ia tinggali bersama Fahri dan Isa, Alia menceritakan semuanya saat makan malam. Fahri yang menyuapi Isa sesekali, menatap Alia dengan bangga. MasyaAllah, ini kabar luar biasa, sayang. Kamu pantas dapat amanah itu, ucap Fahri, memotong tempe goreng di piringnya. Alia tersenyum. Tapi aku agak grogi. Takut mengecewakan. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu bisa, Alia. Aku yakin. 9. Alia sempat ragu apakah ia perlu menyebutkan bahwa Ryan juga akan ikut. Namun pada akhirnya ia jujur. Dari pihak santri putra, Mas Ryan yang jadi perwakilan. Fahri terdiam sejenak. Tapi tidak lama. Ya, aku bisa tebak itu. Dia memang cocok. Tapi, itu tidak akan jadi masalah, kan? Alia menatap wajah suaminya. Ada ketenangan di sana. Tidak ada kecemburuan, hanya kepercayaan. Kalau kamu tanya aku, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu merasa keberatan. Fahri langsung menggeleng. Aku tidak akan menghalangi istri aku yang sedang diberi amanah. Aku percaya sama kamu, dan aku percaya kamu tahu batasnya. Alia menatap Fahri, terharu. Ia mengangguk perlahan. Terima kasih sayang, tapi aku khawatir ada yang merasa keberatan. Fahri mengusap rambutnya. Jangan pikirkan itu dulu. Lakukan yang terbaik. Kamu dipercaya, itu artinya kamu pantas. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya menembus sela pepohonan rindang di halaman pesantren Al-Hikmah. Namun aktivitas sudah tampak ramai. Santri berbaris menuju aula, beberapa ustazah mengatur jadwal kegiatan harian. Di tengah rutinitas itu, Alia melangkah tenang menuju ruang guru putri, berkas-berkas pengajaran di tangan kirinya. Di sisi lain halaman, Ryan baru saja selesai berdiskusi dengan para pengajar santri putra. Langkahnya tertuju pada arah yang tak sengaja membuatnya berpapasan dengan Alia. La tersenyum sekilas, ragu sejenak sebelum menyapa, "Assalamualaikum, Alia." Alia terhenti. Wajahnya menyiratkan keterkejutan yang cepat ia sembunyikan dengan senyum tipis. "Waalaikumsalam, Ustadz Ryan." Ryan menunduk sedikit, menunjukkan penghormatan dan sopan santun seperti biasanya. "Aku dengar keputusan resmi dari pihak pondok kemarin. Selamat atas amanahnya menjadi perwakilan santri putri." Alia mengangguk pelan. "Terima kasih. Aku juga ucapkan selamat buat Mas Ryan."
Insya Allah, kita saling mendukung dalam membawa nama baik pesantren. Sejenak keheningan menggantung di antara mereka. Pandangan mereka sempat saling bertemu. Ada sesuatu yang belum sempat selesai dari masa lalu, tapi tak satupun dari mereka membuka luka itu. Ryan menarik napas dalam. Alia, kamu pantas mendapatkan amanah ini. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah bagi pimpinan. Tapi kemampuan kamu memang sudah terlihat sejak awal. Belum sempat Alia membalas, suara langkah terburu-buru terdengar. Najwa muncul dengan gamis biru tua dan jilbab lebar, wajahnya tampak menegang. Oh, ternyata lagi ngobrol, iya. Najwa membuka suara dengan nada datar tapi mengandung sindiran yang cukup kentara. Kebetulan banget. Aku juga mau ngobrol sama Alia. Ryan segera membaca situasi. Ia membalas salam pada Najwa dan buru-buru berpamitan, aku ada jadwal dengan pengurus pesantren yang lain. Mohon izin. Tanpa menunggu jawaban, Ryan berbalik dan pergi, menyisakan dua wanita yang kini berdiri saling berhadapan. Najwa menatap Alia dari ujung jilbab hingga ke sandal jepitnya. Pandangannya menyimpan ketidaksukaan yang tak bisa disembunyikan. Wah, luar biasa ya kamu sekarang, Alia. Baru beberapa bulan jadi pengajar, udah bisa langsung terpilih jadi perwakilan pesantren se-Indonesia. Senyumnya miring. 10. Alia tetap tenang. Ia tahu ucapan itu tidak datang dari rasa kagum, tapi dari perasaan lain yang diselubungi oleh kecemburuan. Amanah datang karena kepercayaan, Najwa, jawab Alia singkat. Najwa mendekat setengah langkah. Suaranya menurun tapi menusuk, kepercayaan. Atau mungkin karena campur tangan suamimu, Fahri, yang kebetulan juga donatur terbesar pondok. Alia memandang Najwa tanpa gentar. Ia sudah belajar terlalu banyak dari pengalaman masa lalu untuk kembali terseret ke dalam drama kosong yang sama. Kalau karena Mas Fahri, mungkin aku dari awal sudah jadi kepala pengajar atau pemegang program. Tapi nyatanya, aku mengajar dari bawah. Sama seperti yang lain. Dan keputusan ini bukan dari Mas Fahri, tapi dari para pembina. Najwa mendengus. Tapi kalau bicara kelayakan, aku pikir aku jauh lebih layak dari kamu. Aku lulusan pesantren salaf yang bertahun-tahun menimba ilmu. Bukan cuma istri pengurus. Dan aku ini menantu dari pimpinan pondok. Aku heran, kenapa mereka nggak pilih aku. Alia menarik napas panjang. Mulai lelah dengan nada merendahkan yang terus-menerus dilontarkan padanya. Najwa, kalau memang hanya karena status atau latar belakang keluarga yang jadi pertimbangan, mungkin kamu memang lebih dari cukup. Tapi ini soal kemampuan, pendekatan dakwah, kemampuan komunikasi, dan kesiapan untuk jadi representasi pesantren. Bukan sekadar gelar atau relasi. Tatapan Najwa membara. Jadi kamu mau bilang aku nggak cukup mampu? Alia tak menjawab langsung. Hanya menatap Najwa lembut tapi teguh. Aku nggak bilang begitu. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dinilai dari luar saja. Mungkin ini saatnya kita semua belajar menerima bahwa Allah memberikan jalan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Sekalipun itu bukan kamu. Atau aku. Najwa menggigit bibir bawahnya. Emosinya tersulut. Kamu terlalu percaya diri untuk ukuran mantan istri orang yang masih suka muncul di mimpiku. Alia menatap dengan mata melebar. Tapi ia menahan dirinya. Tidak semua perang harus dijawab dengan perlawanan. Najwa, aku mohon. Jangan jadikan ini masalah personal. Aku nggak berniat mengambil apapun dari kamu. Hidup aku sudah tenang. Suami aku mencintai aku.
Anak aku dengan tumbuh sehat. Aku nggak punya keinginan kembali pada masa lalu. Apalagi mengusik kamu. Nachua mendekat lebih dekat, hampir menyentuh pundak Alia. Kalau kamu memang tidak mau kembali ke masa lalu, jangan terus-terusan muncul di masa sekarangku. Jangan buat aku merasa kecil di tempat ini. Alia menelan ludah. Suara hatinya lirih, namun ia kuatkan suaranya. Kalau kehadiran aku mengganggu, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa mengatur keputusan para pembina. Aku hanya menjalankan amanah. Dan aku nggak akan mundur hanya karena kamu merasa terganggu. Nachua memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Kita lihat saja nanti, siapa yang benar-benar pantas berdiri mewakili pesantren. Tanpa menunggu jawaban, Nachua pergi begitu saja meninggalkan Alia yang masih berdiri tegak di tengah lorong aula pesantren. Beberapa santri melirik, menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia membenarkan letak jilbabnya, menatap langit biru yang terpotong daun pohon jati tua. Dalam hati, ia memohon kekuatan. Karena ia tahu, amanah ini bukan hanya soal perjalanan mewakili pesantren, tapi juga ujian terbesar untuknya sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu yang sedang menata ulang martabatnya di mata orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Siang itu panas cukup menyengat, tapi tidak sepanas hati Nachua saat melangkahkan kaki pulang ke rumah. Langkah kakinya terasa berat dan tergesa. Ada kekecewaan yang menumpuk, bercampur dengan gengsi yang tertampar. Setelah pertemuan pagi dengan Alia dan Ryan yang menurutnya sangat tidak mengenakan. 11. Nachua pulang dengan wajah masam, bibirnya menengerucut seolah menyimpan ribuan protes yang belum sempat diluapkan. Di rumah, suasana terasa tenang. Bau harum kayu gaharu menyambut dari ruang tengah. Di sana, Pak Asmi duduk bersila di atas permadani tipis, dikelilingi beberapa kitab kuning dan buku-buku tafsir. Tangannya masih sibuk membuka lembaran tafsir Ibnu Katsir, sementara kacamata bacanya bertengger manis di hidungnya yang mancung. Nachua menghela napas sejenak. Ia melangkah pelan, lalu duduk sopan di sisi seberang meja kecil yang ada di tengah ruangan. Mengambil posisi berhadapan dengan Pak Asmi, ia memulai percakapan dengan suara yang lembut, meski isi hatinya penuh bara. "Abi," panggil Nachua pelan, tangannya meremas kain rok panjangnya. Pak Asmi mengangkat kepala, tersenyum ramah. "Ya, Nachua. Ada hal yang ingin saya bicarakan," ujarnya hati-hati. "Tentang pemilihan perwakilan untuk Senat Pesantren Nasional." Pak Asmi hanya mengangguk kecil. "Silakan." Nachua menarik napas dalam-dalam sebelum mengungkapkan isi hatinya. "Saya tahu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ustazah biasa. Tapi, saya juga alumni pesantren dan lulusan perguruan tinggi Islam. Saya sudah mengajar di sini juga. Dan saya, menantu Abi," ucapnya dengan suara yang semakin lirih di akhir kalimat. Pak Asmi mulai memusatkan perhatian sepenuhnya. Nachua melanjutkan, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas. "Kenapa saya tidak dipilih menjadi perwakilan pesantren, dan malah Alia yang ditunjuk? Bukankah kalau dilihat dari segi pendidikan, saya lebih unggul? Saya juga masih aktif mengajar. Saya hanya ingin keadilan, Abi. Setidaknya, kalaupun saya tak dipilih, saya berhak tahu alasannya." Pak Asmi menutup kitab di depannya perlahan, kemudian melepas kacamatanya. Pandangan matanya tetap lembut, tapi dalam sorot itu ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. "Nachua," katanya tenang, "kamu memang menantu Abi,
dan memang kamu punya latar pendidikan yang bagus. Tapi itu tidak serta-merta membuat kamu otomatis dipilih dalam setiap kegiatan besar. Nachua membuka mulutnya, hendak menyela, tapi ditahan oleh isyarat tangan lembut dari Pak Asmi. Ada sistem yang berjalan di pesantren ini. Ustazah Halimah adalah penanggung jawab langsung untuk seluruh urusan pondok santriwati, termasuk urusan perwakilan Senat Nasional itu. Abi sebagai pimpinan pondok tidak akan mencampuri ranah tanggung jawab yang sudah dibagi, apalagi hanya karena hubungan keluarga. Tapi, Nachua masih mencoba bertahan, apakah tidak bisa dipertimbangkan ulang. Setidaknya, diganti sebelum berangkat. Pak Asmi memandang menantunya itu dengan sorot yang tetap tenang, tapi mulai terasa menusuk. Abi tidak akan menyuruh Ustazah Halimah mengganti keputusan yang sudah ia ambil. Kalau kamu memang merasa mampu, tunjukkan dalam karya dan kontribusimu. Jangan berharap posisi hanya karena kamu istri dari anak Abi. Pesantren ini tidak dibangun di atas asas kekeluargaan, tapi keilmuan dan keikhlasan. Nachua terdiam. Kata-kata itu menamparnya pelan-pelan, satu persatu. Bibirnya mengatup. Ia mencoba menahan emosi, tapi matanya mulai memanas. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh mertuanya sendiri yang selama ini ia kira akan lebih berpihak padanya dibanding siapapun. Abi tidak membela siapa-siapa, lanjut Pak Asmi dengan suara lembut namun tak bisa dibantah. Abi hanya menjaga agar amanah ini tidak menjadi lahan kepentingan. Bahkan jika Ryan sendiri yang meminta kamu untuk jadi perwakilan, Abi tetap akan menolaknya kalau itu bukan keputusan resmi dari pihak yang berwenang. Nachua menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya dalam-dalam. Tangannya kini mengepal di atas lutut. Ia benar-benar merasa gagal. Bukan hanya gagal menjadi perwakilan, tapi juga gagal menampilkan diri sebagai 12. Sosok menantu yang patut dibanggakan. Alia itu dipilih karena memang ia layak. Meskipun masa lalunya rumit, tapi sekarang dia bersungguh-sungguh menjalani hidup barunya. Dia tekun, rendah hati, dan disukai banyak santri. Abi yakin Ustazah Halimah melihat potensi itu. Lalu saya, tanya Nachua lirih, hampir tak terdengar. Apa saya tidak layak? Pak Asmi memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab, bukan tidak layak, tapi belum saatnya. Allah punya waktu untuk semuanya. Yang penting adalah terus memperbaiki diri, bukan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kalimat itu seperti belati. Tajam, menusuk dalam. Nachua mengangguk lemah. Ia tahu, apapun jawabannya, Pak Asmi tidak akan goyah. Ia berdiri perlahan, lalu menunduk sopan. Maafkan saya, Abi, ucapnya lirih. Pak Asmi hanya mengangguk. Nachua melangkah pelan meninggalkan ruang tengah. Di luar, angin siang berhembus pelan, menyejukkan, meski tidak cukup untuk mendinginkan hati yang terbakar kecewa. 13. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Di rumah orang tua Alia, kesibukan sudah mulai tampak sejak subuh. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan gamis polos berwarna biru muda yang sederhana namun meneduhkan. Jilbab panjang berwarna putih bersih membingkai wajahnya yang tampak bercahaya. Di belakangnya, ibunya tengah merapikan koper kecil yang akan dibawa Alia selama kegiatan senat pesantren. Alia, sudah semuanya, Nak? Tanya Bu Rahmah dengan suara lembut. Sudah, Bu. Ini daftar empasi Isa dan jadwal makannya juga. Asi perahnya sudah aku simpan di freezer kulkas belakang, kata Alia sambil memberikan selembar kertas kepada ibunya. Bu Rahmah menerimanya dengan anggukan.
Ibu akan jaga Isa baik-baik. Kamu fokus saja dengan amanahmu di sana. Jangan pikirin rumah. Fahri juga kelihatan siap bantuin. Alia tersenyum kecil. Ia menoleh ke pintu kamar, tempat Fahri dan Isa tengah bermain sejak tadi. Dari celah pintu yang terbuka, terdengar suara gemas Fahri menggoda Isa yang terkekeh geli saat wajahnya diciumi bertubi-tubi. Hari ini dan beberapa hari ke depan, kita di rumah nenek dulu ya, nak. Tapi Isa harus nurut kata ayah, jangan bikin nenek repot. Suara Fahri terdengar penuh cinta dan pengorbanan. Alia melangkah pelan ke arah kamar. Ia berdiri di ambang pintu, menatap dua lelaki kecil dan besar yang sangat ia cintai. Hatinya terasa penuh. Sayang, panggilnya pelan. Fahri menoleh, lalu tersenyum. Udah siap. Alia mengangguk. Ia duduk di sisi kasur, mencium dahi Isa lalu menatap suaminya. Terima kasih ya, Mas. Untuk semuanya. Untuk bantuannya, kamu mau jagain Isa, dan karena Mas percaya sama aku. Fahri menarik tangan Alia, menggenggamnya erat. Kamu istri yang luar biasa. Pesantren memilih kamu karena mereka melihat itu. Bukan karena siapa kamu di belakang aku. Tapi karena siapa kamu sebenarnya. Alia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Mereka tidak perlu berkata banyak. Hati mereka saling mengerti. Setelah berpamitan, Alia pamit kepada ayahnya, lalu mencium dahi ibunya dan menitipkan Isa sekali lagi. Tak lama, mobil dari pihak pesantren datang menjemput. Ia naik ke dalam dengan hati yang tenang. Sementara itu, di rumah Ryan, suasana justru lebih dingin. Najwa sibuk mengemasi perlengkapan Ryan, tapi wajahnya tampak masam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya kecuali saat benar-benar dibutuhkan. Kamu sudah masukkan kitab tafsirnya? Tanya Ryan, berusaha membuka percakapan. Sudah, jawab Najwa pendek, tanpa menoleh. Ryan menarik napas dalam. Ia tahu istrinya masih kesal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Najwa yang terus bergerak tapi tanpa jiwa. Najwa, panggilnya tenang. Aku tahu kamu kecewa. Tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Najwa menghentikan tangannya. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa bukan aku yang dipilih? Ryan berdiri. Ia menatap Najwa lembut. Karena ini bukan soal siapa yang paling pintar, atau siapa yang paling dekat dengan pimpinan pondok. Ini soal siapa yang dianggap tepat oleh Allah melalui keputusan para guru. Dan mungkin saat ini, Alia adalah orang yang Allah pilih. Najwa terdiam. 14. Jangan biarkan iri menghalangi jalanmu, Najwa. Kita ini panutan santri. Kalau kita tidak bisa menerima takdir kecil begini, bagaimana kita membimbing orang lain yang diuji lebih besar? Najwa memalingkan wajah, tapi sorot matanya melembut. Ryan melangkah ke kamar Umar. Anak kecil itu tengah bermain puzzle di lantai. Abi berangkat dulu ya, nak. Umar janji bantu Umi di rumah, iya. Ucap Ryan sambil berjongkok dan memeluk anak angkatnya. Umar mengangguk manis. Umar doain Abi bisa membawa nama pesantren dengan baik. Ryan tertawa kecil, lalu mengecup pipi anak itu. Hatinya terasa ringan. Ia tidak tahu akan seperti apa perjalanannya nanti, tapi satu hal yang ia yakin, ia akan jalani amanah ini sebaik mungkin. Ryan diantar ke depan oleh Najwa, beserta Abi dan Uminya. Hati-hati di jalan ya nak, kata Pak Asmi seraya menepuk pundak putra semata wayangnya. Pesantren pasti bangga sama kamu Rai, ucap Bu Marwah memeluk putranya.
Najwa mencium tangan Ryan, sebelum akhirnya sang suami pamitan. Di dalam mobil menuju lokasi kegiatan, Alia dan Ryan kembali bertemu. Sopir dari pesantren sengaja menjemput mereka berdua sekaligus karena arah rumah mereka berdekatan. Alia sudah berada di dalam terlebih dahulu. Saat Ryan masuk dan menyapa, Alia hanya menjawab dengan anggukan dan senyum sopan. Masa Allah, nggak ngangka ya Alia, kita disatukan lagi lewat jalan yang tidak diduga. Ucap Ryan sambil menoleh ke kursi Alia di belakangnya. Kamu layak mendapat amanah ini. Alia tersenyum. Terima kasih, Mas. Kamu juga. Selamat. Semoga kita bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Suasana di dalam mobil sempat hening. Meskipun sudah lama tidak intens bertemu, tetap saja ada jejak masa lalu yang menyisakan kecanggungan di antara mereka. Tapi tak lama kemudian, suasana pecah oleh suara ketukan pintu dari luar. Najwa yang mengantar Ryan, berdiri di samping mobil dengan tatapan menusuk ke arah Alia. Ryan membuka kaca jendela. Ada apa? Najwa menyodorkan sebotol air minum dan kotak bekal. Bekal buat di jalan. Terima kasih sayang, Ryan menjawab datar. Najwa melirik Alia dan tersenyum miring. Semangat ya, Ustazah Alia. Semoga benar-benar mewakili pesantren, bukan mewakili koneksi keluarga, sindirnya pelan, lalu berbalik meninggalkan mereka. Ryan menarik napas dalam. Sementara Alia hanya menatap lurus ke depan. Maafkan sikap Najwa. Ia belum bisa menerima soal ini, ucap Ryan. Alia hanya menjawab dengan lembut, aku nggak masalah. Yang penting aku tahu, amanah ini datang bukan karena aku, siapa, tapi karena Allah mengizinkan. Mobil pun melaju, membawa dua orang dengan masa lalu yang rumit, tapi sekarang dipersatukan oleh satu tujuan mulia, membawa nama baik pesantren dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sampai lokasi. Angin pegunungan yang sejuk menyambut kedatangan seluruh delegasi santri dari berbagai pesantren se-Indonesia di tempat acara yang terletak di kawasan perbukitan. Hamparan hijau, suara burung, dan aroma khas tanah basah menciptakan suasana yang damai. Alia turun dari mobil dengan badge nama bertuliskan Pesantren Al-Hikmah. Di sisi lain, Ryan mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan berhenti tepat di Alia. Mobil bus 15. Santri juga berhenti tepat di sebelah mobil yang membawa Alia dan Ryan. Meski sudah beberapa kali bertugas luar bersama pesantren semasa mereka masih suami istri, kali ini terasa sangat berbeda bagi Alia. Hatinya sudah menjadi milik orang lain. Cintanya telah berpindah. Ia bukan lagi Alia yang dulu yang diam-diam menanti tatapan lembut Ryan. Sekarang, ia adalah istri Fahri dan ibu dari Isa, dua cinta yang memenuhi ruang hatinya sepenuhnya. Di lokasi penginapan, peserta dibagi menjadi dua area, satu untuk santri putra, satu lagi untuk santri putri. Mereka hanya bertemu saat rapat koordinasi dan forum terbuka. Saat Alia tengah membantu mengatur koper dan dokumen santri putri lainnya, Ryan menghampirinya dengan berkas. Alia, sapa Ryan pelan. Ini daftar pemateri yang perlu kita tanda tangani sebagai perwakilan. Kamu bisa cek dulu. Alia menoleh cepat. Oh, iya. Boleh. Ia menerima berkas itu tanpa menyentuh tangan Ryan, membacanya sekilas lalu menandatangani. Terima kasih. Ryan memperhatikan Alia sejenak, lalu berkata pelan, terima kasih sudah tetap profesional meski semuanya terasa rumit. Alia hanya tersenyum kecil. Kita datang bukan untuk urusan pribadi, Ustadz.
Saya kesini membawa nama pesantren, dan saya tahu posisi saya. Seketika suasana menjadi canggung. Ryan menarik napas dalam. Kamu terlihat lebih tegas sekarang. Alhamdulillah, jawab Alia singkat. Itu karena ada yang selalu mendukung saya di rumah. Senyuman tipis di wajah Ryan memudar perlahan. Ia paham maksudnya. Alia menjaga jarak, bukan karena marah, tapi karena menghormati pernikahannya yang baru. Dan Ryan tidak bisa menyalahkan itu. Hari pertama forum pesantren berjalan padat. Alia mendapat giliran menjadi moderator diskusi lintas santriwati dari berbagai provinsi. Ia tampil penuh percaya diri, tenang, dan bersahaja. Suaranya lembut, namun jelas dan penuh isi. Peserta lain terkesan, bahkan beberapa ustazah senior memuji kehadirannya. Di sela acara, Ryan sempat berdiri di belakang ruangan. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana mantan istrinya kini benar-benar telah tumbuh dewasa. Bukan hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai figur pemimpin yang menenangkan. Ada kebanggaan yang mengendap dalam dadanya, bersamaan dengan rasa kehilangan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di lain sisi, Alia tetap bersikap biasa. Ia tak pernah sekalipun menoleh ke belakang tempat Ryan berdiri. Bahkan ketika semua peserta diberi waktu istirahat dan berbaur, Alia memilih duduk di sisi ustazah-ustazah senior, menghindari percakapan berdua dengan Ryan. Semua itu ia lakukan demi menjaga hatinya. Dan juga menjaga hati suaminya, yang ia tahu sedang setia menunggu kabar darinya di rumah orang tuanya. Malam harinya, Alia duduk di balkon kecil kamar penginapannya. Lah melakukan video call dengan Fahri. Layar menampilkan wajah suaminya yang tengah menggendong Isa yang tampak baru selesai makan malam. Isa kangen sama Umi, iya. Ucap Fahri sambil menggoyang-goyangkan tubuh si kecil. Alia tersenyum, menahan haru. Maaf ya, aku harus ninggalin kalian beberapa hari. Tapi Isa terlihat sehat dan bahagia, itu bikin aku lega banget. Jangan khawatirkan kami. Tugas kamu juga penting, sayang. Yang penting kamu jaga kesehatan, jangan telat makan, dan istirahat cukup, ujar Fahri dengan nada lembut. Alia mengangguk. Aku janji gak akan bikin kamu kecewa. 16. Fahri tersenyum. Aku selalu bangga punya istri seperti kamu. Jaga diri baik-baik di sana ya, makannya jangan sampai lupa. Tidur yang cukup juga. Malam itu Alia tidur dengan hati yang tenang. Ia tahu dirinya berada di tempat yang benar, dengan niat yang lurus, dan hati yang tetap berpulang pada rumahnya, Fahri dan Isa. Hari berikutnya pun, suasana forum menjadi lebih ramai karena masuk sesi sidang terbuka bersama seluruh peserta. Di panggung utama, Alia dan Ryan duduk bersebelahan sebagai perwakilan pembuka dari pesantren Al-Hikmah. Mereka membacakan sambutan secara bergantian. Meski duduk dekat, Alia tetap menjaga bahasa tubuh. Tidak menyentuh. Tidak menoleh terlalu lama. Tidak memberi jeda yang bisa membuat orang salah paham. Saat giliran Alia bicara, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Kita hadir di sini bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa membawa perubahan untuk para santri di daerah masing-masing. Tepuk tangan menggema. Ryan tersenyum bangga, tapi tidak berani menatap Alia terlalu lama. Namun di sisi lain, Najwa yang diam-diam memantau melalui live streaming pesantren merasa semakin tersulut. Ia melihat bagaimana Alia tampil begitu percaya diri dan dipuji banyak orang. Alia, lagi-lagi kamu, gumamnya lirih dengan bibir mengerucut kesal.
Hatinya semakin dipenuhi amarah yang terselubung iri. Namun Najwa belum tahu bahwa membiarkan rasa iri tumbuh tanpa kendali hanya akan menyeretnya ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Sementara Alia, ia semakin kuat berdiri. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu untuk siapa ia menjaga dirinya. Dan ia tahu, tak ada yang lebih membanggakan daripada dipercaya. Dan tetap setia. Najwa mematikan layar ponselnya dengan cepat. Suara tepuk tangan dari live streaming masih terngiang di telinganya. Wajah Alia yang tersenyum menerima ucapan selamat dari peserta seminar membuatnya gerah. Lah berdiri dari tempat duduknya dengan langkah tergesa, membuka lemari pakaian, lalu membanting pintu lemari itu dengan kesal. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena dadanya terasa sempit. Kenapa harus dia? Gumam Najwa sambil menatap bayangannya di cermin. Padahal aku yang lebih pantas. Aku menantu pimpinan pondok ini. Aku yang lulusan pesantren sejak kecil, bukan dia yang baru belajar agama setelah menikah. Matanya memerah. Antara marah, kecewa, dan rasa tidak terima bercampur jadi satu. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kembali ponselnya dan menggulir chat grup alumni putri pondok. Beberapa dari mereka membahas presentasi Alia yang disebut-sebut, menggugah dan penuh pemahaman. Ada yang bahkan mengunggah kutipan kalimat Alia dan menuliskannya dengan emoji kagum. Najwa merasa teriris. Alia itu terlalu dibuat-buat tampilannya. Semua serba sempurna, seolah tanpa celah, gumam Najwa lagi. Ia lalu membuka chat pribadi dengan seseorang yang selama ini menjadi tempat curhatnya ibu kandungnya, Bu Siti. Najwa. Bu, aku makin yakin, Alia itu nggak sepolos yang orang kira. Dia pintar bungkus diri. Tapi aku yakin, ada yang ditutupinya. Nggak mungkin hidup orang semulus itu. Bu Siti membalas. Kamu harus cari celahnya. Nggak mungkin dia sempurna terus. Kadang perlu sedikit dorongan, biar orang. 17. Lihat sisi lain dari seseorang. Najwa terdiam. Kata-kata, dorongan, itu membekas di benaknya. Sementara itu, di tempat seminar, malam hari datang dengan cepat. Alia duduk di taman kecil penginapan, mengenakan mukena setelah selesai salat Isya. Ia menuliskan beberapa poin tambahan untuk agenda diskusi esok hari. Ryan melintas tak jauh dari situ, sempat menatap Alia dari kejauhan. Tapi Alia tidak menyadari. Ryan menarik nafas panjang. Ia mulai menyadari bahwa Alia memang bukan lagi wanita yang dulu sama-sama mereka kenal di masa pernikahan sebelumnya. Ia sekarang sosok istri yang matang, istri orang lain. Dan kedewasaannya membuat jarak yang semakin jelas antara mereka. Ryan menunduk, membalikkan badan, dan kembali ke kamarnya. Ia tidak ingin menjadi penyebab retaknya keutuhan rumah tangga seseorang. Meskipun hatinya masih menyimpan tanya, tapi ia harus belajar menerima. Keesokan harinya, saat Alia sedang bersiap untuk mengikuti forum diskusi, seorang peserta perempuan dari pesantren lain menghampirinya. Ustazah Alia, maaf. Tadi pagi saya mendengar kabar aneh dari beberapa peserta. Katanya ada yang menyebar foto-foto lama ustazah. Yang bukan saat di pesantren ini, bisiknya hati-hati. Alia mengerutkan kening. Maksudnya foto lama seperti apa? Saya belum lihat langsung. Tapi kabarnya, seseorang menyebarkan tangkapan layar dari media sosial lama. Katanya itu, sebelum ustazah berjilbab. Tapi saya yakin itu fitnah. Ustazah Alia orang baik. Saya percaya. Alia terdiam sejenak.
Matanya membeku. Ia tahu, masa lalunya sebelum berhijrah memang tidak seindah sekarang. Ia juga tak pernah menyangka, akan ada orang yang mengorek itu. "Terima kasih sudah memberitahu saya," ucap Alia tenang. Meski di luar ia tampak kuat, tapi di dalam hatinya mulai bergemuruh. Lah berjalan ke kamar dan membuka ponselnya. Benar saja, ada akun anonim yang mengunggah tangkapan layar dari akun media sosial lamanya, dengan caption yang menyudutkan. "Beginikah perwakilan pesantren zaman sekarang? Di panggung bicara syariat, di masa lalu penuh maksiat." Alia menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya pucat. Namun ia tidak menangis. Lah tidak marah. Ia hanya kecewa. Bukan pada siapa-siapa, tapi pada kenyataan bahwa di dunia ini, kebaikan seseorang akan selalu diuji kadang bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang paling dekat, yang tak rela melihat orang lain bersinar.